Halo Raya. Hello. Raya udah Hai makan Kak, belum? Ya udah makan. Makan udah aman. Ya, nggak kedengeran Kak suaranya Kak? seriusan Kak Ciku. Ya, masa nggak dengeran serius? Coba ya Kak Ciku chat. Ya, Kedengeran Kak, coba deh Kak. Kak Cika bisa denger Raya. Kak Cika, Oh, berarti emang ayo. teleponnya masalah berarti. Gimana? Iya Kak, udah Kak. Udah Udah. aman. Sip. Oke ya. Ya, Kak Cika share dulu. Udah Kak Cika udah baca yang Raya. Pertanyaannya Raya yang nggak ngerti yang mana biar Kak Cika bisa ini. Bisa menghajar yang Raya nggak ngerti aja. Taruh ya. Kok ini sih? Salah ya. Ini kan sama ini ya. Nah, Iya itu udah semuanya sih Kak yang di catatannya itu. nah, Raya yang paling nggak ngerti yang mana? Apa mau Kak Cika rangkumin semua di Boleh deh Kak. gitu ya? Iya, Berarti dari sini aja ya? Dari sini berarti kan? iya Kak. Sama Nah, itu aja deh Kak, apa ah, kayak sama aku lebih kayak bingung di penerapan tipe-tipe datanya sih Kak. Sama kayak kalau ada masalah suruh kayak apa error di mana gitu aku kayak bingung. oke. Udah. Ngerti. Sekarang begini berarti. Tunggu ya, tunggu. Berarti Kak Cika pakai ini aja deh. Google Colab aja. Kok kamu? Sama aku Eh, ada file-file yang dari Google Colab sih Kak. Kalau misalnya mau dikirimin. nggak, ntar dulu. Boleh juga sih. Boleh juga sih kalau mau. Boleh aku Udah, kirimin ya, Kak? udah di chat. Belum, Taruh. belum. Aku kirim ke WA aja, Kak. Ya, gue aja boleh. Sayangku boleh. Tadi sambil buka new notebook. Oke. Mana WA-nya? Nah, ini. Belum nyampe, ya. Iya, Kak, bentar. Oh, oke. Belum nyampe. Ini kita close aja. Ini tidak perlu ya. Emang, eh, Oh, tapi yang dulu-dulu sih, Kak. Yang apa? Yang di PDF gurunya. mau pakai dark aja. Kecil pusing sekarang. Oke. Ya udah kalau gitu gini. Bentar ya, bentar. Tapi boleh deh, Kak, kalau misalnya mau di apa lihat dari ininya, dari apa? Sebenarnya gini, ya pokoknya gini. Intinya, ya, Kak Cika jelasin se- si si struktur codingnya aja ya biar ya kebayang Hmm. ya. Nah, kan kalau di sini kan, nah ini, kalau di sini yang Raya mesti lakukan tuh kan sebenarnya kalau kalau nggak ada apa-apa kayak waktu Kak Cika ajarin di awal kan. Tapi yang Raya mesti lihat itu adalah ini nih ya, tunggu. Di mana sih yang import itu loh. Jadi nanti tuh, nah ini ya, nih. Nanti Raya tuh bisa pakai ada kayak gini-gini nih, import library gitu ya. Nah, import library itu bisa macam-macam. Bisa misalnya ngimport fungsi matematik, bisa ngimport misalnya NumPy gitu ya, library-library-nya Python, atau kalau kita mau bikin UI. Tapi kalau enggak tuh nggak usah ya. Udah pokoknya. Kalau misalnya TK Enter berarti kita harus import. Nah, ini kan dia bilang di sini kan ada ya misalnya kita mau ngurus time, berarti harus import time. Nah, Raya mesti perhatiin, jadi cara kita ngimport itu kan bisa, nanti kan kita bisa pakai fungsi, nanti kan Cika jelasin ya, fungsi kan kayak gini ya, def gini kan, itu bikin Ya. sendiri. Tapi, kalau si fungsi itu udah ada, udah gitu dikumpulin di dalam suatu
library gitu ya atau modul punya Python, itu kita panggil ya. Jadi kayak ini tuh kayak suatu library atau directory, kita bilang, gue tolong dong, gue mau pakai library sleep, dia ada di dalam modulnya time gitu. Jadi di dalam itu tuh kita ambil ada modul-modul ini gitu. Jadi Oh, kalau function tuh gini, kayak fungsi gini, langsung gitu ya di define. Tapi kalau modul, si function itu tuh ditaruh di file lain gitu loh ya. Jadi kalau kalau function ini kan ada di dalam kode yang sama kan. Nah, kalau si function ini nggak kita tulis di coding yang sama, dia ada di file yang lain. Nah, kita tuh cara manggilnya kayak gini, pakai from sama import ini. hmm. Gitu. Nah, Oh, satu lagi si package itu kalau misalnya kita punya modulnya udah banyak. Jadi beranak gitu ya. Tapi nggak usah dipikirin sih sebenarnya, kecuali misalnya spesifik ya implementation. Jadi, saya misalnya punya package nih. Package ini tuh isinya dia akan jadi package kalau isinya tuh ada modul-modul banyak gitu. Ini modul-modul nih gitu. Nah, di dalam modul-modul ini itu ada function-function gitu. Jadi functions kalau dikumpulin jadi modul. Modul kalau dikumpulin jadi package gitu. Ini modus gitu. Tapi ya nggak usah, ya gitulah kira-kira. Jadi kalau nanti bisa ditanya secara teori kayak gitu. Dah, gitu ya ya. Dah, terus berarti kan kalau misalnya Kak, kita bentar Kak, aku sambil nyatet Kak, bentar. boleh boleh. Tadi yang Boleh. import berarti from apa, import apa gitu ya Kak? Iya. Nah, ketika nggak akan hafal lagi, maksudnya import siapa gitu dulu ya. Tapi ya tergantung kita perlunya apa gitu. Tapi intinya eh taruh dulu ya mana-mana ya. Eh tunggu tunggu. Tunggu. Ketika mau nyuruh ini aja deh ChatGPT yang bikinin deh. Bentar. Give examples of import and um, from Python. Kak, berarti kalau misalnya function itu dia bentuk package, package itu bentuk modul gitu ya? Nah, jadi taruh dulu ya, taruh. Kenapa gini? Tunggu bentar ya. Kenapa ya? Bentar ya, bentar. Oke. Jadi kalau misalnya gini, tar Kak Cika tunjukin. Misalnya Kak Cika punya dev gitu ya, dev add gitu ya, fungsi misalnya A, B. Ini kan fungsi nih ya. Ini tuh kan misalnya Kak Cika bilang return A plus B. Ini kan fungsi yang ada di dalam suatu coding mungkin ya, coding Python kan. Nah, misalnya Kak Cika bilang add get, tolong dong print 10 tambah 10,10 gitu. Nah, berarti kan dia langsung jalan kan ya, karena dia ada di dalam si function ini, ada di dalam coding ini kan. Nah, kalau misalnya nih, Raya punya banyak banget nih fungsinya gitu. Nah, terus fungsinya sama Raya dipisahin filenya. Jadi ini kan satu file nih harusnya. Terus Raya punya kumpulan misalnya ada add, ada sub, ada kali, ada bagi gitu ya. Nah, tunggu. Itu nanti kita pisahin di satu file lain. Nah, nanti kita panggil. Nah, ini kan contoh import ya. Nah, ini ya ntar Kak Cikan jelasin ini dulu. Saya harus tahu bedanya import. Nah, kalau kita import sama from ya. Kalau kita import, itu semodul-modul tuh kita load. Jadi kayak misalnya gini. Raya misalnya punya kotak pensil. Ya, terus kan misalnya tadinya cuma punya pensil sama ballpoint, lama-lama punya stip segala macam. Nah itu sama Raya udah nggak dibawa lagi kan, ditaruh di kotak pensil. Nah kalau kita import, itu semua isi kotak pensilnya tuh sama Raya diambil gitu. Jadi Ya. apalah spidol kayak semua krayon keluar gitu. Jadi kita bisa akses function, class, variabel dari si ini. Jadi semua tuh bakalan masuk. Kalau udah nggak mau pusing, tinggal gini. Jadi kayak Raya, pusing lah gue nyari-nyari misalnya. Oh, gue bawa aja setas-tasnya gitu ya. Nah, itu pakai import. Tapi kalau misalnya kita mau
sebagian aja, kayak misalnya enggak gue cuman misalnya math cuman mau ngitung akar aja, atau math cuman integralnya aja, atau apa ya misalnya gitu, kayak gini ya, misalnya math cuman mau akar sama PI aja gitu. Nah itu tuh jadinya kita bilang dari math yang diimpor cuman ini aja ya gitu. Bedanya apa? Ya jadi lebih lebih ringkas aja karena nggak semua di load kayak Raya misalnya setas di bawah, daripada setas di bawah yang diperluin apa aja, kecuali emang banyak yang diperluin ya setas di bawah deh gitu. Atau kita bisa gini juga, ini berarti sama aja gitu, from math kita ambil semua, sebenarnya ini agak bertele-tele gitu. Udah ya, itu udah. Nah itu aja bedanya. Nah sekarang Kak Cika mau nunjukin how do we create modules in Python by um, collecting, collecting functions in a file. Nih, tunggu ya. Nah, gini ya. Jadi, yang tadi Kak Cika bilang kan ya, kan ada package, ada modul, ada function. Nah, misalnya Raya punya function nih kayak gini. Jadi kan bisa aja misalnya Kak Cika taruh aja di sini. Kak Cika taruh aja di sini gitu. Kak Cika punya, ya udah, ini gue punya function, gue taruh di sini semua. Kok gini? Oh, tadi masih ngoding yang itu, masih ngoding game maker. Kayak gini. Nah, ini itu kita bisa save nama filenya mymodule.py. Nah, berarti nanti Raya manggilnya kayak gini. Jadi Raya kebayang nggak ada satu file Python isinya tuh function-function kita doang gitu. Oh iya iya. Ya, jadi Raya tuh kayak misalnya Raya bikin raya.py isinya udah function aja semua. Nanti Raya tinggal import Raya, terus nanti bilang Raya grid, Raya add, Raya multiply gitu. Atau bisa juga misalnya Raya bilang, pokoknya dari Raya importnya cuman grid aja, nggak usah semua-mua gitu. Karena gue cuma mau pakai grid. Gitu, kebayang? Oke, Oh iya. dah. Sekarang, Tapi how? fungsi-fungsi di dalam yang paket sebelumnya itu gimana Kak codingannya? Nah, fungsinya kayak gini, ini. Nah, jadi ya ini, itu di-save ke dalam suatu file kayak gini. Jadi, si my module tuh isinya fungsi aja semua. Itu kenapa kayak itu kan dev grid terus kayak ada kurung gitu kan Kak? Kenapa kurungnya mesti kurung yang bulat gitu? Iya, kurung yang bulat. Nah, taruh. Jadi kalau misalnya kita, nih gini ya, kalau kita punya function ya, kan kita punya function, ini kan function ya. Nah, Raya masih ingat, function itu bisa gini. Misalnya, namanya functionnya A, terus Kak Cika boleh nggak bikin gini, kosong gitu. Terus dia cuman misalnya print hello gitu ya. Nah, itu artinya apa? Artinya dia tuh nggak menerima variabel apapun ya. Jadi dia pokoknya cuma dipanggil terus dia jalanin aja. Nggak ada apa-apa gitu. Nah, kalau kalau bisa kurungnya ada isinya, itu berarti dia ngambil suatu variabel nama gitu. Jadi Kak Cika kalau manggil dia, nih ya kalau Kak Cika manggil dia, itu tuh tinggal gini aja. Kak Cika panggil gitu. Ini manggil. Nah, kalau Kak Cika manggil si grid, itu Kak Cika tinggal bilang grid name. Nah, kayak gini ya, contoh ya. Bentar. Raya bentar dulu, sabar. Kak Cika jelasin biar jelas. Nah, kayak gini ya. Misalnya, ini gimana cara manggilnya gitu ya. Misalnya, ini sih nge-glitch. Nah, ini ya Kak Cika anggap ya, ini anggap bukan di file yang lain ya. Misalnya Kak Cika mau pakai grid, berarti Kak Cika harus manggilnya gini, grid. Karena dia minta name, ya udah Kak Cika harus masukin name berarti. Jadi kalau nanti kita Kak Cika run, dia akan bilang hello Raya. Soalnya kalau misalnya Kak Cika grid aja gitu ya, misalnya Kak Cika matiin. Terus Kak Cika cuman gini aja. Nah, itu dia nanti ngamuk. Harus ada variabelnya gitu. Oh iya. Gitu. Nah, itu tuh artinya si si function ini tuh membutuhkan input gitu ya. Nah,
Sama. Nah, kalau si add nih, add sama multiply, itu tuh dia punya input sama punya output, Raya. Baik, baik. Oh, Kak, iya iya. sama deh, semuanya punya input. Yang ini nggak punya input, ini nggak punya input, nggak punya output. Jadi kalau saya Raya punya fungsi ya, nih Kak Cika gambarnya gini. Raya punya fungsi nih. Dia bisa gini aja, bisa punya input tuh misalnya kayak misalnya Kak Cika punya 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 apa nama gitu ya. Tapi ini bukan return gitu. Kak Cika print aja. Nah, itu tuh dia berarti cuma input. Tapi bisa juga dia punya input sama output gitu loh ya. Nah, kalau dia punya output artinya dia tuh nge-return sesuatu gitu. Hmm. Nah, kayak ini yang Kak Cika punya itu kan nge-print terus ininya kosong kan. Berarti dia nggak Iya. punya input, nggak punya output. Jadi dia ya udah gitu. Gua nggak menerima angka dan tidak mengembalikan angka gitu. Sebenarnya sama aja. Cuman kalau return itu dia tuh ada nilai yang dia kembaliin gitu ya. Jadi kayak gini. Raya ngebayangin ya misalnya fungsi add ini ya. Add ini bayangin misalnya gini. Yang A ini deh, yang A ini. Itu Raya bayangin Kak Cika punya dapur, punya restoran. Terus Kak Cika bilang ke dapurnya, masakin nasi goreng. Terus nanti si dapurnya itu bakalan masak nasi goreng terus dia beresin aja, dia kasih ke customernya gitu. Jadi Kak Cika tahu beres aja. Nah, kalau Kak Cika pakai yang ini, itu tuh Kak Cika bilang ke dapurnya, masakin nasi goreng ya, ini nasinya, ini bumbunya, ini sayurnya. Kalau dia nggak ngembaliin return, itu berarti Kak Cika cuma ngasih bumbu-bumbunya sama nasinya, terus ya udah dia beresin dong gitu. Ya lo kalau udah matang kasihin sama customer. Tapi kalau pakai return, berarti si dapurnya tuh nanti balik lagi ke Kak Cika gitu. Oh. Ini nasi gorengnya gitu. Kebayang nggak ya? Jadi fungsi tuh gitu. Jadi fungsi tuh either lu jalan sendiri lah pokoknya lu print deh gitu. Lu masak dah gitu. Tapi bisa juga kita bilang, lu masak dah tapi bumbunya dari gua ya. Misalnya takarannya segini, lu masak. Nah, setelah itu terserah hasil masakannya mau disuruh dia nganter sendiri atau dibalikin ke kita gitu. Nah, fungsi itu gitu ya. Jadi kalau dia ada return, nilainya itu dibalikin ke kita. Jadi, tapi memang kadang-kadang nggak kelihatan karena cuma ngeprint aja kayak yang, dua-duanya ada hasilnya kok. Ya bukan masalah hasil, tapi masalah proses gitu. Oke, Kak. Gitu. Coba. Nah, kalau misalnya ini udah ada di dalam satu function, berarti kan sama Raya dipanggil gitu ya. Nah, panggilnya berarti pakai yang gini, yang import gini gitu. Coba ya sekarang. How to put models together to be package. Kayaknya tinggal ditaruh di satu folder deh. Tuh, masukin. Directory itu kayak file gitu ya, Kak? Taruh ya. Oh, iya iya. Kayak directory. Jadi misalnya gini. Tunggu. Bentar, biar dia beresin dulu ya. Jadi gini. Nanti Raya tuh di directory tuh punya misalnya apa ya? Misalnya Raya punya file. Namanya Raya 1, Raya 2, Raya 3. Raya 1 tuh isinya fungsi-fungsi fisika. Raya 2 isinya fungsi-fungsi kimia. Raya 3 isinya fungsi-fungsi matematik gitu loh. Bayang nggak? Nah, nanti tuh Raya jadi kayak punya directory kayak gini Raya. Ini namanya my package ya. Terus ini tuh directory package yang pertama. Misalnya nih Raya 1. Ini ada package kedua Raya 2 gitu. Tapi semuanya harus ada initnya. Nah, itu tuh nanti si package ini tuh berisi file-file yang isinya modul-modul. Modulnya berisi fungsi-fungsi gitu. Jadi nanti kita bilang, tolong dong di directory gue ambil grid sama add gitu. Tapi ini Oh, sebenarnya iya. ya gitu. Sebenarnya sih nggak harus kita kerja, tapi paling nggak Raya kebayangkan kayak gitu. Misalnya, when we have to do it, we know to do it gitu ya. Jadi intinya function dikumpulin jadi modul, modul dikumpulin jadi package gitu. Oh, iya.
Clear ya, clear ya. Nah, terus Kak Cika tadi mau ngejelasin apa ya sebenarnya ini ya? Iya, masih di sini dong. Allahu Akbar. Ilah, ini motor kan udah tahu. Emang Nah, abis ini boleh balik ke kisi-kisinya aja nggak, Kak? boleh dong. So kata temen aku, apa, kan, aku nanya kan, Yuk, "Oh, dia nanya di latihan apa gimana gitu." Terus dia kayak, ada di ringkasannya gitu katanya. yuk, mana? Kak Cika harus kemana? Eh, point turn, swing turn, Kak. Yang mana sayang? Aduh, kayaknya itu yang robot deh, Kak, di bawah-bawah berarti. Oh, yang mana? Yang mana? Robot ini? Iya, heeh. Nah, Itu yang tuh, mana? itu swing turn sama, ini swing turn. Oh, swing time. Tunggu, tunggu. Oh, oh iya ya. Tuh, Kak Cika jelasin dulu secara cepat, ringkas, dan ini ya. Ini Ya. nggak usah kan ya, ini kan TK ntar, oh itu kemarin kita coba ya. Sekarang nih yang penting Oh, sih. sama aku mau nanya deh, Kak, kalau Python itu gimana cara cara aku kayak bisa ngedetect gitu, misalnya dikasih kode gitu kan, input terus kayak ini ada errornya gitu. Terus Oh kayak gitu. cara aku ngedeteknya gimana, Kak? Sama apa kalau misalnya dikasih output gitu, cara aku bikin inputnya tuh gimana ya biar aku soalnya kayak kepikiran gitu dari tadi. Oke, gini contoh, gini ya. Nih ya, sebenarnya paling gampang tuh ngedebak, tinggal cek aja gitu. Dia ngomelin apa gitu. Misalnya Tapi kan ada bisa error. aku tertulis, Kak. Oh, ya ya tertulis ya. Makanya aku panik dari tadi. Oh my God. Iya sih harus, Raya harus. Oh, wifi-nya nge-lag ya? Kak, deh, hilang. Raya, Iya, Kak. internet Kak Cika kentang. Benci ya, ih. Emosi gue. Tadi ngomong apa Kak Cika lagi ngoceh apa tadi? Oh, oke. Cara debugging ya, satu. Paling gampang ya ya. Satu, debug itu kalau misalnya ditanya apa yang salah pada kode ini. Satu, Raya lihat ada kesalahan sintaks nggak? Jadi Raya lihat salah nggak gitu ngomongnya. Kayak misalnya improt gitu misalnya. Pokoknya sintaks deh. Terus misalnya nggak ada kayak gini. Harus kan kalau misalnya kayak gini, biasanya abis if, abis def itu harus titik dua. Terus si Python itu harus ada gini kan. Ada setiap kali ada biru ini, dia harus ada spasi gini ya. Nah, itu kalau udah aneh berarti itu ya sintaks.
termasuk apa ya? Biasanya yang menjebak itu kurungnya kurang satu, itu. Jadi Raya cekin aja. Ini kalau Kak Cika selalu ngecek kurung nih kayaknya kurang. Titik koma misalnya kalau di coding di C++. Terus misalnya udah ya sintaks. Terus cek ya misalnya ada nama yang nggak sama nggak? Kayak misalnya di sini name, di sini n-nya gede. Nah, itu berarti gara-gara tuh. Ini pasti marah. Jadi Raya lihat pokoknya secara sintaks sama secara nama itu ada yang ngaco nggak gitu. Ya misalnya return tuh salah, misalnya read, return gitu ya atau apa gitu ya. Oh, Oke, Kak, cara aku tahu apa koma-koma sama kurung-kurungnya gitu gimana, Kak? nggak usah, nggak usah. Kalau di Python tidak usah khawatir. Python itu prinsipnya cuman dia harus ada spasi gini ya, ada tab sesudah def atau sesudah if atau sesudah else. Jadi kan if, for, yang sepenting itu kan def. Jadi saya lihat ini ya. Kalau habis def, habis if, habis else, while, pokoknya keyword ya. While, terus apa lagi ya? For, udah habis titik dua harus ada gini. Jadi baris-baris berikutnya harus masuk ke dalam. Nah, Oh, kadang-kadang dia ngecek gitu. Ini kok. Nah, sebenarnya bisa licik. Oh, nggak bisa ya. Kalau misalnya dia kasih screenshotnya ada warnanya ya, kita cekin aja misalnya yang semua biru. Nah, ini yang semua yang biru itu kan keyword. besok harusnya kalau ini berwarna sih, Kak. Nah, kalau berwarna berarti di sininya harus selalu ada titik koma gitu. Oh, iya iya. Ya kan? Jadi ini tuh nanti ini semua nih bakalan warnanya sama ya. Nggak tahu sih tergantung jiwanya dia bisa aja biru, bisa aja apa. Pokoknya warnanya pasti mereka bersamaan gitu karena sama kan dia Iya. keyword dah gitu ya. Nah, yang kedua yang Raya mesti perhatiin itu adalah alur. Jadi kayak misalnya gitu ya, prosesnya tuh bener nggak gitu. Sebenarnya ya, kalau kata Kak Cika, sebenarnya ini sequence sih ya. Jadi misalnya gini, dia ngeprint bilangan, tapi bilangannya belum di define gitu. Jadi kayak misalnya dia tiba-tiba print gitu, print A tambah B, tapi A sama B-nya belum ada, itu kan nggak bisa kan ya. Iya. Nah, itu berarti berarti ini ada yang salah nih alurnya gitu ya. Udah. Ketiga, misalnya ini looping. Raya lihat kalau looping, misalnya ada for atau ada while, itu Raya lihat syaratnya bener nggak? Kan kalau for tuh biasanya, nih ya Kak Cika tunjukin ya, sabar. Kayak kita kembali ke sini. Sini. Ntar ya, nanti kita balik ke robot ya, nanti robot sama Kak Cika disingkat. Nih ya, Raya kan ada rangkuman nih. Function ya. Of, hold on. Kok nggak ada? Kok nggak ada for ya? Ah, ini. Jadi nggak ada dikisi-kisinya, Kak. Oh iya ya. Ini nggak ada dikisi-kisi ya. Udah, pokoknya gitu ya. Ya udah kalau nggak ada ya udah lah bagus lah. Ya udah berarti Kak Cika ngejelasin itu aja. Loopnya bener nggak? Bisa misalnya dia oh di luar di luar misalnya gini. Raya masukin misalnya bilangannya 10. Tapi loopingnya sampai 11 gitu kan nggak bisa gitu ya. Itu gitu-gitulah yang gitu-gitu. Maksudnya Keempat, gimana, Kak? Kalau misalnya bilangannya sampai 10, loopingnya sampai 11. nah bagus pertanyaan bagus. Itu yang diharapkan gini. Misalnya Kak Cika bikin pintar sekali nih ya. Bener ya. Bentar, tunggu sayang, kabar. Mana ya? Kalau Kak Cika mau nambahin kode di sini. Udah gitu, Kak Cika gedein. Misalnya gini. Kak Cika bilang, input ya. Kan tadi Raya nanya input ya. Misalnya number sama dengan input. Nah, kalau kalau input tuh biasanya sering, ya jadi harus kita rubah jadi integer dulu. Oh, Integer input. Enter a number gitu ya misalnya.
Nah, terus misalnya kan jadi number ini kan ada bilangannya kan ya. Terus misalnya Kak Cika bilang misalnya gini, for i in range, misalnya kan number ya, harusnya sampai number misalnya gitu ya. Tapi ini misalnya, tapi agak susah sih. Misalnya berapa ya? Misalnya kita masukinnya, nah gitu ya, misalnya terus print number gitu ya. Enggak gitu sih, gimana ya? Misalnya apa ya? Misalnya bilangannya 10. Kak, Terus for I kita, in range itu maksudnya gimana, Kak? oke gini. For i in range itu artinya gini ya. Setiap looping itu tuh ini ya, in range. Misalnya Kak Cika bilang 10 gitu ya. Nanti kita balik lagi ya ke yang angka itu ya. Itu tuh artinya apa? Nah, setiap kali looping, Raya misalnya pakai for atau pakai while, itu yang Raya pasti perhatiin 3. Satu tuh start. Startnya mau berapa nih loopingnya gitu. Terus dia berhentinya kapan? Maksudnya di hitungan keberapa? Terus stepnya tuh berapa gitu. Kebayang nggak ya? Biasanya Kak Cika bilang, startnya dari 1 ya. Stopnya di 11. Berarti berhenti di 11, 10-nya masih masuk ya. Stepnya tuh 1. Berarti kalau saya Kak Cika bilang kayak gini, ngapain ya berarti? Berarti misalnya Kak Cika ngeprint atau menghitung, itu kan berarti mulainya dari 1 sampai 2 sampai seterusnya sampai 10 kan ya, bener nggak? Iya. Kalau misalnya Kak Cika ganti stepnya 2, berarti startnya dari 1, terus loncat 2, gini kan, Oh, iya, iya. 9. 11 masuk nggak? Nggak masuk, soalnya kalau stop itu dia nggak boleh disebutin karena dia berhentinya di dia, jadi 11 tuh nggak boleh ikut gitu. Oh, iya. Nah, kalau step Kak Cika ganti jadi 3, berarti 1, 4, 7, 10 gitu ya, kebayang nggak? Kebayang. Nah, sekarang kalau misalnya Kak Cika bilang ini for i in range 10, itu artinya startnya dari 0, stopnya di 10, stepnya 1 gitu. Jadi ini tuh default. Jadi ini tuh dia akan defaultnya nggak usah kita sebut gitu. Nah, tapi Kak kalau misalnya Raya pengen sebut bisa nggak? Bisa, bilangnya gini berarti. Raya bisa bilang aja gini, mulai dari 0, selesai di 10. Nah, kalau kayak gini berarti dia defaultnya stepnya 1. Tapi misalnya Raya mau ngomong ya bilang 1 gini. Tapi sebenarnya ini agak buang-buang gitu karena ini udah pasti gini gitu. Bilang aja 10 gitu. Tapi Oh, kalau misalnya Raya mau mulai dari 1, ya ini ya harus disebut mulainya gitu karena dia defaultnya 0. Bisa bilang gini, tapi mau loncatnya 2 gitu. Nah, sebutnya gini. Jadi oh, oke. start, stop sama step gitu. Oh, Nah, iya. gitu ya. Nah, misalnya bisa jadi misalnya kan misalnya kata kata Raya misalnya gini kayak number ya. Kan kita masukin ini sebenarnya nggak ada hubungannya sih. Misalnya tapi bisa jadi logiknya nggak nyambung ya. Misalnya katakan kita masukin bilangan. Terus udah gitu kok nggak mau run sih? Sabar. Ada yang salah. Oh, tuh kan ini kurang titik 2. Kalau di compile, ini kan kayak Kak Cika masukin kan, enter a number gitu ya. Misalnya Kak Cika bilang 9 gitu. Nanti dia akan ngeprint 9-nya 10 kali gitu. Hmm. 9-nya cuman 5 kali, soalnya ini stepnya 2 kan. Jadi dia ngeprintnya tuh gimana ya? 3, 5, 7, 9. Ya kan? Iya. Iya. Ya, jadi satunya masih disebut 1, 3 gitu. Jadi cuma 5 kali. Ya gitulah kira-kira gitu. Jadi maksud Kak Cika misalnya apa ya? Batas atas misalnya kita misalnya dibatasin. Misalnya kita bilang batasnya 11, terus kita ngeprintnya 13. Nah, itu tuh nggak bisa gitu karena Oh, iya. ya gitu. Kira-kira gitu. Apalagi ya? Tadi Ryan nanya apa sih Kak Cika lupa. Dari kisi-kisinya aja deh, Kak, di ini. Ya robot aja robot dulu belum dia nggak keburu loh. Bentar.
Oke, kisi-kisi gimana? Ini mah bisa lah ya Oh, kalau flowchart udah Kak, udah aman tadi. aman-aman. Sip. Apa lagi? Sebenarnya tinggal dihafalin nggak sih Kak? Iya, Yang robot sih paling. robot. Itu kan dihafalin. Ya. Nah, si robot ini, tunggu. Raya masih inget ya. Pokoknya ini sebenarnya bayangin aja robot bisanya apa gitu. Pokoknya stepper tuh buat gerak. Grip buat ngegrip kan. Buzzer itu Bunyi. sound. Tapi yang Raya masih lihat ini tuh ada input, ada output gitu. Stepper itu kan gerak dia output ya, gripper juga output. Buzzer output, RGB LED output. Touch ini input, Ya, ultrasonic input output. Bluetooth input output. Infrared input output. output. Ya. Ya, Dah. Terus kan berarti kalau coding. Coding tuh berarti Raya hafalin setiap ini kan, setiap komponen ini tuh kita ngontrolnya gimana? Kayak misalnya stepper berarti kan gerak dong, maju ya. mundur kanan kiri. Grip misalnya ngegrip sama enggak gitu. Buzzer ngeluarin suara atau enggak, RGB nyala mati. Touch detect gitu kan. Ultrasonic detect gitu ya. Nah, tinggal hafalin si ininya aja gitu. Nah, kalau misalnya eh apa namanya kayak gini ya, si servo itu ya, si motor ini dia bisa bergerak rotation per menit kan. Jadi ya udah dia misalnya run LRPM-nya berapa? 30-30. Berarti kecepatannya rotationnya per menitnya 30. Left sama right-nya kanan kiri. Kenapa kanan kiri harus kalau gini ya? Pokoknya gini. Kalau robot roda kanan sama roda kiri RPM-nya sama, dia maju kan? Iya, Kalau misalnya RPM yang kanan lebih besar dari yang kiri gimana? Belok belok. kiri kan? Iya, Kalau yang kanan lebih kecil daripada yang kiri, belok kanan kan? iya. Kalau negatif gimana? Berhenti. Mundur. Eh, Gitu, kalau bisa mundur. Makanya rotation per menitnya itu ada minus kan? iya. Jadi sebenarnya bisa mundur. Jadi gimana sih caranya maju? Nah, lihat deh. Ini kan kayak move forward, move backward. Nah, kalau misalnya right left-nya plus plus berarti dia maju. Kalau minus minus kan dia mundur. Oh iya. Gitu. Jadi sebenarnya prinsipnya begitu aja. Jadi hafalin sintaksnya aja. Nah, kan kayak kalau gini gimana ya? L-nya 30. Berarti si kirinya maju, si kanannya mundur. Berarti belok kanan gitu. Iya. Ya kan? Itu berarti dia Berarti muter 90 derajat ya, Kak? iya gitu. Jadi weight rotation dia akan kayak gitu sampai rotation degree-nya 90. Nah, untuk berarti dia belok 90 derajat kan? Nah, dia akan rotation per menitnya segitu sampai akhirnya derajatnya sampai belok. Jadi dia belok kanannya. Kan Iya. kalau misalnya kecepatannya beda belum belok kan, masih serong kan? Serong, Iya. serong, serong, serong sampai udah 90 derajat. Kok dia tahu? Ya dia ngitung si si robotnya ngitung pergerakan dia per rotate per menit sama sudutnya sama dia dihitung. Sehingga dia tahu nih udah 90 derajat gitu. Udah gitu aja ini kan kayak gini ya, pokoknya belok kanan belok kiri. Nah, kalau grip, nah ini grip itu yang kata Raya. Nah, ini dia bisa rotate cuma 180 derajat. Udah gitu kanan kirinya ini ya, tunggu. Open sama close, berarti kan kayak jepit gitu ya. Misalnya kita mulai, eh berarti ini ya, move to LR itu adalah final position dari left arm sama right arm. Jadi ini tuh kayak yang tadi, kayak roda, tapi kan grippernya. Nah, setiap gripper punya sudut sendiri gitu. Jadi bisa aja misalnya yang kiri sudutnya gimana, yang kanan sudutnya gimana. Kayak yang ini kan ya tuh, misalnya right armnya 100 degree. Yang ini 40 degree. Hmm. Taruh dulu. Bentar ya, ya, tungguin ya. Oh Kakak iya, cukup Kak. pintu dulu sebentar.
Ini terjadi. Nah, sorry ya. Nah, kayaknya nih, Raya perhatiin ya, 100 degree itu arahnya gini. Jadi kalau misalnya ini minus 30 tuh berarti ngelewatin. Jadi 0 sama 90-nya Raya ingetin gini. Jadi Iya, kalau 100, misalnya kirinya 100, berarti kan di sini ya, somewhere around here kan, berarti kalau iya. 100. Kalau misalnya 45 atau 30 berarti di sini. Kalau minus berarti ke situ. Tapi udah maksimum lah gitu ya. Nah, itu bisa lah. Udahlah, pokoknya yang harus tahu acuan ini. Kalau acuannya udah ada, misalnya suruh gambar gitu, bisa lah gitu. Nah, ini kan kayak gini. Nah, inget ya, dia kalau kayak gini, eh misalnya gini ya, apa coba? Posisi awal pindah ke posisi berapa? Jadi 40 ke 100, durasinya berapa detik? Ini 2 detik. Jadi kecepatan geraknya itu loh ya. Durasi dia pindahnya gitu. Heeh. Jadi kalau Oh, dia misalnya 1 detik, set gitu kan. Kalau iya. 2 detik, gitu kan. 5 detik, gitu lebih lama. Dan ini Oh, iya. dikasih delay juga. Setelah itu apa nih, selesai atau mau gerak lagi gitu. Oh, oke, Mau oke. ada movement lagi. Tapi ini tuh kayak mobil start dari 0 sampai 100 km mau dalam berapa detik gitu. Oh, oke. Ya kan? Jadi Iya. ini ya move to integer to angle R. Tar dulu deh ya. Enggak, bukan itu bukan itu. Kak, kok suaranya Sorry. Salah, putus-putus? ada tik apa artinya? Yang kiri ke 40, yang kanan ke 100 gitu. Gimana, Kak? Ini Makanya ini putus-putus, Kak? lagnya ya, ya, Iya, Kak. Iya, ya. tapi putus-putus, Kak. Kalau kenapa? Nggak apa-apa. Oke. Nah, Kak, Jadi udah. ini tuh left, Iya. ini right. Oh, Ini makanya ini ini 40 derajat kan ya. Karena kan ini kan makanya yang kiri. Nah, yang ini kan gini kan. iya. Nggak. Ini 0, ini 90. Berarti dia agak cut. Makanya jadi bentuknya begini. Jadi Raya inget, ini selalu left, ini selalu right, ini waktunya. Dia dia dalam posisi ini berapa lama gitu. Oh, Bukan bukan transitionnya ternyata Kak Cika salah. Beda sama maksudnya robot yang Kak Cika pernah bikin. Itu ya udah. Terus hold on. Nah, udah ya delay mah biasa ya. Kalau buzzer itu tinggal ini aja ya. Tone itu ini hertz-nya, iya. ya kan? Kalau ini, nah, ntar 1000 tuh apanya ya? Ini 1 detik deh, Kak, 1000 itu. Oh iya ya, terus delay dulu gitu ya? Iya sih. Jadi dia 500 Hz 1 detik gitu ya? Terus dikasih Iya, delay lagi gitu ya? iya. Iya ya benar juga sih. Iya benar 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 benar. Oke, itu benar. Berarti kalau kayak gini, oh ngerti. Berarti kalau kayak gini, dia kan 500 Hz. Mm-mm. Selama Oh, ngerti Kak Cika. Jadi gini ya, ini benar kata Raya. Jadi dia berbunyi itu dalam waktu 1 detik kan. Iya. Terus dia delay, berarti kan dia diem. Terus dia nunggu 2 detik kan. Jadi dia mulai ya delaynya 2 detik. Supaya apa? Supaya 1 detik nyala, 1 detik mati, 1 detik nyala, 1 detik mati. Oh, oke, oke. Delaynya tuh 2 karena dia kan nyalanya cuma 1 detik. Iya. Biar 1 detiknya lagi mati. Ada waktu Oh, gitu, iya. jeda gitu. Nah, ya ya gitu gitu gitu. Oke, itu apa namanya? Eh, tone, tinggal dihafalin aja ya. Oke, sekarang nah ini
Nah, doesn't work now when I extend the duration. Nah, ini nggak bisa bunyi karena nggak ada delay gitu. Nggak Oh ada iya delay, iya. jadi nggak bunyi. Harus dikasih delay tetap supaya dia transisi dari nyala ke mati. Jadi kalau kayak gini nggak bisa ya. Iya harus dikasih delay berarti ya. Karena ya udah gitu. Karena tone-nya itu non-blocking command. Jadi dia tidak memberhentikan kodenya pada saat dia nyalain apa namanya tone-nya harus diseling. Jadi kayak gini nih harus ada delay. Jadi satu tone delay. Nah, itu baru bisa bunyi gitu. Karena Oke oke. emang dia perlu itu untuk ngeblok bilang bahwa ini nyala ya. Setelah itu transition gitu. Entah ke not ke hertz yang sama, nada yang sama, apa nada yang beda. Nah, kalau nggak di delay nggak akan jalan gitu. Kenapa? Karena emang si buzzer ini dan codingnya itu emang harus dikasih sinyal supaya dia tahu kapan transition gitu. Nah ini kan in hertz ya, jadi do re mi fa sol la si do lah. Itu mah ada tabelnya gitu. Nah kayak ini bikin lagu gitu ya, tinggal di set aja. Dah, sampai situ oke nggak ya? Oke Kak. Nah sekarang lampu. RGB LED itu prinsipnya dia itu lampu kayak LED, tapi dia tuh bisa warna-warni ya, karena dia bisa mengatur apa ya nilai red, green, blue-nya. Jadi saya Raya mau red, red aja, green, blue-nya mati, itu bisa. Atau misalnya yang nyala cuma green sama blue aja, jadinya warna ungu misalnya. Red sama green jadinya warna apa gitu. Jadi itu dia punya tiga, tiga, tiga LED. Nah itu sebenarnya sama buzzer, tinggal nyala matiin aja gitu. Nah tapi kalau di ini nih ya kayak Kak Cika bilang kan, nih ya eh nih kalau clear tuh berarti nge-reset ya. Misalnya brightness-nya tuh bisa di set ya dari Iya 0 sampai 255. Jadi kalau misalnya Raya mau dia mati 0, kalau mau dia terang banget berarti 255. 255. Oh, oke oke. Kalau 240 ya terang sih, tapi nggak sampai mentok. Dah, brightness clear ya. Nah, sekarang warna. Nah, warnanya kan RGB ya. Raya lihat ya. Kalau misalnya RGB, itu biasanya kayak gini bentuknya. Itu dalam hexa ya. Jadi, 2 digit pertama itu red, 2 digit kedua itu blue, green, 2 digit ketiga, 2 digit ke terakhir itu blue. Ini red, ini green, ini blue. Kalau misalnya Kak Cika mau merah aja, itu Kak Cika bilangnya begini. 0, 0, 0 aja. Kalau mau green, yang FF-nya green, di green-nya. Kalau mau blue, Oh. ini. Nah, sebenarnya ini tuh, ini jadi panjang sih sebenarnya. Sebenarnya ini tuh ya, kalau Kak Cika panjangin tuh jadi biner ya. Ini tuh sebenarnya begini ya. Ini nih. Eh, ini ya, tar lu Kak Cika gambarin dulu ya biar Raya nggak bingung. Gini. Ini tuh biner kayak gini representasinya. Nggak apa-apa lah ya, kagok ya. Semoga nggak ngebuang waktu, tapi ini biar kagok sih, biar Raya kebayang aja. Nah, sebenarnya ini tuh setiap huruf ini tuh 4 4 4 4 digit biner. Jadi ini tuh red gitu ya. Ini tuh green, ini tuh blue. Jadi masing-masing tuh punya nilai 000 sampai 111. Nah, kalau 111 gini, itu berarti dia full red gitu ya. Ini full green gitu. Nah, ini full blue. Nah, ini kalau kita convert ke dalam hexa itu 1114 digit tuh F ya gini. Nah, jadi makanya dia bentuknya gitu. Raya nggak usah pusing gitu ya. Maksudnya emang ini representasi hexa. Jadi agak bingung dikit. Tapi prinsipnya gini. Kalau misalnya Kak Cika, ini kan misalnya 4 digit. 4 digit itu berarti 2 pangkat 4 kan ya. 2 pangkat 4 itu berarti, jangan. Ini kan berarti, ini kan ada 2 F, berarti 8 bit kan ya. 8 bit itu 2 pangkat 8.
sampai 2,8 itu berarti kan 256 kan ya. Iya. Berarti kan kayak tadi kan, Kak Cika punya 0 sampai 256, 255 lah ya, level of red sama juga green. Jadi red, green, blue tuh levelnya bisa 0 sampai 255. Jadi Iya. Kak Cika tuh bisa set misalnya, Kak Cika pengen rednya itu 200 deh gitu. Greennya ada nggak ya? Greennya 100 lah gitu. Blue-nya nggak ada, 0 aja gitu. Nah, nanti dia jadi warna lain gitu. Kebayang nggak? Tapi intinya tuh kita tuh mengatur intensitas setiap warna biar dapat warna. Kayak misalnya kalau mau kuning gimana ya? Berarti kan kalau kuning gimana? Kuning tuh apa sama apa sih? Green sama blue ya? Iya. Nah, itu tuh gimana gitu. Misalnya greennya berapa? 100, blue-nya 200 atau gimana. Tapi range-nya tuh cuma segini gitu. Dah, itu aja. Nah, Dah. ini jadi buat nentuin warnanya atau buat kayak Iya, nentuin blurnya di warnanya. mananya? Oh, Nah, jadi kalau kayak gini, nih ya. Kalau kayak gini berarti warnanya apa ya? green ya? Hijau. Blue. Ini juga hijau. Kalau saya Kak Cika bilang gini, kalau Kak Cika bilang gini, apa warnanya? Merah. Merah. Kalau Kak Cika bilang gini, merah campur biru, berarti ungu. Ungu. Oh, Gitu. Tapi susah sih Kak Cika juga. Liar harus dicobain. Saya dicoba-coba aja di codingnya. Gantian warnanya gitu. Nah, jadi itu tuh cara kita mengatur warna. Ya kayak misalnya gini ya, kita bilang, eh kalau kayak gini, nah sebenarnya lebih gampang lagi. Kita tinggal bilang red aja langsung red loh dia. Nyala sendiri gitu. Nggak usah ngitung-ngitung yang tadi. Tuh kayak gini ya. Nah, kayak gini, ini red pasti. iya. Oh, Atau jadi tuh 0 sama X-nya diabain aja ya? iya, 0 sama X itu kamu pintar deh. 0 sama X itu artinya apa coba ya? Artinya dia heksa. Jadi kalau di Oh, coding tuh si ko- siapa si compiler itu suka mikir. Saya Kak Cika bilang ya, saya Kak Cika bilang satu gitu. Nah, kalau komputer tuh dia nanya gitu. Lu satunya apa? Biner atau integer atau heksa atau oktal gitu karena satu tuh bisa biner kan 01. Bisa juga satu satu desimal kan? iya. Bisa juga satu heksadesimal kan? Nah, kalau kalau kayak gini terus kita bilang kan ke si compilernya, iya. Jadi kalau gue bilang 0, nih 0 heksadesimal gitu. Kalau F berarti dia 15 harganya. Oh, oke, gue ngerti gitu. Pinter Raya itu sebenarnya buat ngasih tau compiler aja bahwa gue pakai basis bilangannya heksa gitu. Bukan bilangan biasa. Bukan bilangan basis 10 gitu. Nah, kan kalau kayak gini berarti eh pokoknya Raya lihat aja 2 digit pertama tuh Merah. kedua biru. Biru. Terus saya bisa juga gini tahu, cuman ketika nggak tahu indeks di sini ada contekannya nggak. Maksudnya kita bisa bilang aja. Ketika nggak tahu ya yang boleh ada warna apa aja nih tiba-tiba ada dark orange, Tapi iya bisa putih juga. Tuh bisa gini. Yang Kak Cika nggak tahu listnya, boleh nggak misalnya Kak Cika bilang light purple ada nggak? Ya nggak tahu kan? Iya. Ya nggak tahu pokoknya gitulah. Itu warna. Dah, itu warna ya ya. Nah sekarang sensor sensor sentuh. Sensor sentuh itu berarti cuman ada 2 kondisi. Dia akan ngerit. Kalau satu berarti kalau satu berarti ada yang dia sentuh. Kalau nol berarti enggak. Cuman gitu doang. Dah, jadi kita tinggal di tag aja. Kalau angkanya satu berarti ada yang kesentuh. Gitu. Ini tuh penting untuk misalnya ada rintangan nggak di depan gitu atau gue harus belok nggak misalnya tuk nabrak gitu ya udah belok dong atau mundur dong gitu kan dah. Nah sekarang yang agak ini adalah yang tadi Kak Cika bilang ultrasonik. Ultrasonik itu input output kan, kenapa? Karena dia ngirim sama nerima ya. Iya. Nah si ini kan dia tahu jarak tuh karena tahu kan misalnya ngitung jarak. Oh kalau misalnya kecepatan suara itu berapa, balik lagi berapa, jadi dia tahu oh jaraknya sekian gitu. Nah itu berarti biasanya codingnya itu dia akan ini dia akan
ada yang namanya ping gitu ya. Dia akan ngitung delay antara ngirim sampai balik lagi gitu. Kan kecepatan suara ada satuannya kan, udah ada rumusnya gitu. Jadi ya udah dia ngitung misalnya, gue hitung sekian milisecond berarti kalau kecepatan suara segini balik lagi sekian detik berarti jaraknya sekian. Itu udah dia hitung. Udah cuman gitu aja. Nah, si ultrasonic itu eh cuman ngecek jarak aja gitu. Oh, oke Kak. Oke. Nah, Itu berarti setiap apa perintahnya ada titik koma ya Kak? iya, kenapa? Karena dia pakai C atau C++ like ya. Nggak persis bahasa bahasa robot lah ini. Sebenarnya kayak Arduino sih, bahasa microcontroller ya. Ya, tes dulu ya. Ini ngapain nih berarti? Pokoknya selalu gitu ya. Setup kan berarti mulai dulu. Iya. Pokoknya Terus selalu codingnya ada setup sama loop. Cuman gitu ya. Jadi cuman dua ini. Jadi kalau iya, nanti ada codingnya, Raya harus cek ada setup sama loopnya nggak. Kalau ada double itu berarti nggak bisa. Nah, looping kan iya. dia berarti berulang-ulang. Nah, kalau gini berarti ngapain? Dia kan dipegang gitu kan TB1A sama TB1B-nya kan. Terus dia maju kecepatannya 30 RPM kanan kiri. Terus dia nanti berhenti apa di jarak 25 cm. Kok pintar, Bang? Kalau kalau robot aku lebih ada bayangannya Kak. Soalnya walaupun aku nggak bisa ngoding robotnya, tapi aku kayak kan itu kelompok kan. Jadi teman-teman ngoding aku ngeliat gitu. Jadi kayak Ya udah kamu robotik aja. Kan elektro. Ya udah itu benar, udah gitu. Udah kan apalagi infrared sama. Infrared kan juga mantul ya. Ini kan belok sama kiri, kanan kiri. Cuman time infrared tuh tracking. bedanya bukan pakai suara, tapi sama oh enggak deh, dia mah buat ngedetek ya, ngedetek warna ya. Beda deh, bukan. Sebenarnya buat Iya, jam juga bisa tahu. Nah, kalau infrared itu kan dia punya beberapa kan ya, bener nggak? Jadi dia ngedetek ada warna hitam atau enggak ya kan, bener nggak? Nah, kan ini iya, kan ya, lihat deh, infrared itu kan ada banyak kan. Nah, si ini itu tuh akan ngedetek nih si garis hitam. Ntar lu coret dulu. Saya dia maju nih, berarti kan dia ngedetek ini kan. Gitu, dia ngedetek. Berarti si infrared ini tuh ngedetek warna kan. Dia tahu yang hitam sama yang enggak, makanya harus kontras kan, hitam sama putihnya. Nah, kalau yang misalnya nih ya, misalnya kalau si berdua ini mendetek warna hitam, berarti lurus nih, gitu iya, kan. Tapi kalau misalnya ini agak belok gitu kan ya. Lah tiba-tiba kok yang ngedetek yang ini. Oh, berarti harus belok kanan gitu kan ya. Benar nggak? Tapi kalau iya, rada gini, berarti kan yang ngedetek ini kan. Oh, berarti gue harus belok kiri kanan gitu, benar nggak sih? Logiknya gitu kan. iya. Mestinya gitu sih Kak. Ya, Raya mah udahlah robotik aja kita bikin robot. Ini Ya udah. aku punya Python tuh aku bingung banget Kak. Tapi kayak udah ada gambarannya sih. Kamu kebalik ih. Orang tuh biasanya malah nggak ngerti robot tahu karena dia teh aneh logiknya. Ya udah. Tahu nggak ini lebih susah dari Python kalau kata Kak Cika. Karena dia C++ loh bahasanya, Pak. Ih, kayak ya sih susah sebenarnya kamu berarti kebalik. Line tracking bisa lah ya. Kan dia follow berdasarkan si si berempat itu siapa yang ngedetect. Pokoknya kalau si yang paling kanan ngedetect hitam berarti dia harus belok kanan. Kalau yang kiri berarti harus belok kiri gitu aja kan. Nah, itu kan Iya, terus dia caranya ngedetect kan kayak gini kayak sama kayak tadi tau ya. Nih. Ya, ini kenapa 0B? mana? Nih, ayo, tahu nggak kenapa? Nggak tahu Kak. Kalau tadi kan 0x. 0x misalnya Kak Cika punya 00FF. Apa ini biner Kak? Kan gini. Ini berarti kan dia heksa nih. Kalau gini, berarti dia biner. Apa? Berarti sensor pertama nggak mendetek hitam. Sensor kedua mendetek hitam. Sensor yang ini nggak mendetek, ini nggak mendetek gitu. Hmm. Berarti kalau yang bawah itu 3 ngedetect, 1 enggak ya Kak? Ya, Berarti kan itu urutan nih Kak. Berarti dari yang kiri ke kanan. ya, Berarti dia yang apa 2.
I2L ngedetect, I1L ngedetect, I0L ngedetect, tiganya enggak Ya. berarti. Ya, oke. Nah, terus kan itu harus dikalibrasi ya. Maksudnya si ketebalan garisnya gitu kan ya. Terus Iya, belokannya kayak gimana. Berarti nanti kita misalnya ya udah kita define dia beloknya seberapa. Kan kayak misalnya, nih kalau misalnya kayak gini gimana ya? Berarti kan yang tiga ini ngedetect kan? iya, Berarti left-nya 0 nih, diem. Berarti iya, berarti roda roda kiri diem, roda kanan maju kan? iya, Berarti belok kiri. iya, Nah, gitu. Jadi terserah acuannya misalnya nih ini left right apa gimana gitu. Kan itu tinggal nanti wiring di robotnya gitu. Maksudnya ini urutan berempat nih gimana gitu. Harusnya sih ini kalau kata Kak Cika kalau kayak gini berarti apa namanya? Gini ya, right. Ini left kan. Karena dia di tag kiri, kiri ini pada nyala semua. Sementara right-nya kosong. Berarti kirinya diem. Berarti harus belok kiri kan? Berarti kirinya diem, kanannya maju. Bener nggak? iya. Speednya terserah lah mau berapa gitu. Tapi dia biner kan? Kenapa di tag 0 sama enggaknya? Di tag hitam sama enggaknya gitu kan? Iya. Astaga, ini di zoom sampai sampai buyar gini. Mataku pening. Oke, gitu ya Nah, ya. itu Jadi ya. case-case itu maksudnya gimana sih, Kak? Nah, case itu berarti gini. Ini kan dia ngecek nih line value tuh. eh, Line value apa sih Kak? Line value itu yang dia baca dari 4 sensor itu kan, gitu ya. Nah ini Iya. nantilah RGB-nya. Nah dia tuh ngecek kalau misalnya, hmm, katakan misalnya case-nya eh, kalau jadi kayak gini ya, misalnya kayak gini ya, yang terdeteksi kayak gini, berarti belok kiri. Kalau yang terdeteksi kayak gini, berarti maju. Kalau yang terdeteksi kayak gini, belok kanan, Iya. ya kan? Ini berarti ini belok kiri, itu maju, ini belok kanan. Kalau kayak gini, belok kanan tapi muter. Kok gini sih? Spin. Oh, ini sorry 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 clear clear clear. Kalau kayak gini, berarti belok kiri kan? Ini belok kiri. Kalau kayak gini, ini kan yang satu mundur, yang satu maju. Iya. Berarti muter, ay. Kalau gini, berarti belok kanan. Kalau gini, berarti gini. Gitu. Ini kan spin right sama spin left. Iya. Nah, setting-settingnya gitu ya ini terserah sih. Maksudnya tergantung si garisnya gitu. Barang itu tuh susah tahu kalibrasinya ya. Jadi emang harus dijalanin robotnya, ketebalan Iya. garisnya. Jadi Saya ya kemarin ini tuh kalibrasinya. Iya. si 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 apa si medannya sama si codingnya tuh harus disamain persis. Kalau kalau nge-glitch ya dia bisa nggak detect gitu. Iya, tapi susah, Kak. Kemarin aja kan kan kayak dipencet gitu kan, terus diginiin ke lainnya, pencet diginiin lagi ke putihnya kan ditaruh. Itu aja Nah, masih kadang tuh lainnya kemana dia beloknya kemana jadi kayak nah itu satu dia mungkin salah baca kan, bisa kesalahan baca. Misalnya robotnya ngebut dia juga salah baca kan ya, ada delay. Nah, si sensornya misalnya, aduh kayak kayak kita kan kalau nyetir ngebut jadi juga belum sempet baca, terus dia, oh tiba-tiba belok ya nggak tahu dia bisa nyasar gitu kan. Kedua, bisa jadi misalnya cahaya, kata kalau nggak salah infrared tuh kalau cahaya kalau gelap dia jelek lah pokoknya performancenya harus terang. hmm, Jadi kalau kalau ultrasonik kan nggak peduli ya mau gelap mau gelap mau terang kan kalau kalau kayak apa namanya kelelawar dia nggak peduli kan siang malam tahu aja kan dia pakai suara. iya. Tapi kalau infrared tuh katanya kalau nggak salah ya Kak Cika lupa deh. Kalau gelap tuh dia jelek performancenya. Nah itu juga mempengaruhi robot. Dulu Kak Cika pernah nyoba pakai ini susah banget tahu ya. Akhirnya kita nggak pakai 4 sensor, pakainya 8 saking udah stres. Tapi berat juga 8 karena jadi 8 bit kan. Iya. Operasi apa komputasinya tuh jadi baca 8 kan. Kayak Iya. gerak jalan kalau kalau 4 berbaris, 4 banjar sama 8 banjar kan lebih ribet ya maksudnya. Deh, gimana harusnya? Jadi sebenarnya kalau robot tuh kalibrasinya, terus udah gitu delay-delaynya itu sangat-sangat memusingkan. Nah kan, kayak misalnya
black line-nya pecah dua, kalau gimana belok kanan belok kiri ya harus di coding gitu. Udah, terus ini kan app-nya. Terus ini apa ya? Ini mah jawaban udah. latihan soal Kak, itu yang apa? Oh, ini cuman bikin aja. Oh, ini soal. Itu latihan formnya ada di situ. Tapi yang kemarin Kak, Hmm. Oh, latihan formnya ya, ini ya. Kan kita udah kerjain dong berarti. iya udah Kak. Kak, variabel global tuh pokoknya kalau dia nanya yang mana, aku lihat yang di luar codingan yang bererot gitu kan Kak. Iya, yang disebutin di luar aja, nggak masuk-masuk di dalam, nggak ada di dalam function, nggak ada di dalam kelas. Pokoknya dia langsung aja di sana gitu. Nah, Nah itu aku lupa Kak, global. aku lupa lagi kelas tuh berarti yang Kelas mana? tuh kalau misalnya Kak Cika kayak punya gini nih. Terus suruh ChatGPT aja biar cepet. Give, give, give examples of class. Simple aja ya. Simple class and global. Nah, gitulah biar cepet. Padahal nge-search. Nah, kayak gini ya, misalnya kita punya kelas. Ini global nih yang di luar sendirian nih. Counter itu ya? Mm-mm. Oh Ini oke. juga global nih. C ini global nih. Objek gitu namanya counter gitu ya. Terus nanti dia punya fungsi-fungsi di dalamnya. Sebenarnya nggak gini juga sih implementasinya. Cuman kalau misalnya Raya lihat kelas, itu berarti dia suatu objek gitu. Nah, Oke. global itu pasti di luar objek, di luar function gitu. Kelas tuh isinya fungsi-fungsi ya Kak? Sebenarnya kelas tuh isinya kalau kalau Kak Cika boleh bilang blueprint ya. Jadi kayak gini ya. Hmm, kayak sebenarnya bukan fungsi, tapi dia tuh benda gitu. Oh. Bentar ya, implementation of class in Python. Sebenarnya belum sih ya, Raya belum masuk sih ini, tapi sebenarnya agak useless gitulah. Nah, kelas tuh kayak gini ya. Jadi kayak misalnya Kak Cika punya kasus nih, di mana Kak Cika mau bikin objek ya. Misalnya Kak Cika mau bikin eh, program untuk ngitung untuk sekolah gitu. Di mana Kak Cika punya guru, punya student, punya subjek gitu ya. Nah, berarti kan Kak Cika punya objek, harus ada objek guru, harus ada objek sub mata pelajaran, harus ada subjek student gitu. Katakan kalau ini kasusnya ada ada orang gitu. Nah, Iya. kelas orang ini tuh blueprintnya. Jadi kita tuh mau menciptakan orang ini kayak gimana gitu. Oh, dia punya nama, oh dia punya umur gitu. Terus apa aja fungsinya? Oh, dia bisa 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 menyapa orang gitu. Jadi nanti kita bikin, beda gue mau menciptakan orang ini, namanya Alice, umurnya 25 gitu. Terus nanti dia bisa, hello, my name is Alice, saya 25 tahun gitu loh ya. Jadi kayak kita menciptakan objek, mau diisi apa? Kayak misalnya Kak Cika bikin objek animal. Hah, mau apa tuh animal? Misalnya, oh animal tuh punya warna sama punya lifespan misalnya gitu. Hmm. Kayak warnanya coklat, umurnya 20 tahun gitu. Terus bisa apa? Bisa bunyi. Nah, tapi kan kalau animal aja susah bunyinya apa? Nah, biasanya bikin turunannya tuh misalnya animal punya anak anjing gitu. Nah, si anjing berarti bunyinya guk-guk gitu ya. Biasanya gitu. Nah, jadi isinya kelas itu blueprint gitu ya. Blueprint dari kayak misalnya Raya mau bikin objek, bikinnya bikin game. Raya misalnya punya hero ya. Hero-nya misalnya orc sama wizard gitu. Sama human. Nah, Raya bikin tuh kelas human apa nih? Oh, human tuh dia punya senjatanya misalnya pedang, health-nya segini, damage-nya segini misalnya gitu. Oh, kalau wizard senjatanya misalnya spell, uh, life-nya segini, health-nya segini. Kalau orc senjatanya misalnya tombak gitu ya. Terus Iya. nah gitu, damage-nya segini. Kayak gitu, kebayang nggak? Nah, nanti Kebayang. nanti Raya bisa bikin misalnya Raya mau jadi apa? Jadi human, berarti human Raya. Kak Cika jadi wizard Kak Cika gitu. Ya,
akan mempunyai fitur-fiturnya human kan. Iya. Kak punya fitur-fiturnya wizard. Nah, nanti kalau misalnya kita berinteraksi, misalnya berantem gitu, Kak damage-nya beda, Raya damage-nya beda, kita life-nya apa, ininya beda, health-nya beda gitu. Oh, iya iya. Nah, biasanya kan itu kalau ya gitu bikin game atau bikin aplikasi, kalau untuk yang sekarang mah belum ada kelas sebenarnya. Tapi gitu kira-kira penggunaannya ya gitu. Berarti kelas itu untuk kayak misal kelas objeknya, terus itu kayak mendeskripsikan gitu ya, Kak. Jadi, Ya, exactly. oke oke. Kayak kita, ya udah gue mau bikin objek, gue desain deh gitu. Dia punya variabel apa aja, punya behavior apa aja gitu. Kayak misalnya, Oh, oke. oh wizard tuh bisa nge-spell, bisa 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 nyerang pakai spell gitu ya. Oh orang bisa nyerang pakai sword. Orc bisa apa gitu ya, Oh, nyemburin oke. api gitu. Terserah kita aja mau gimana gitu. Iya, Gitu. Apalagi ya, udah sih, Kak, itu aja. Kayaknya aman? Python-nya lebih dikit deh, Kak, daripada apa? Robot. Ya udah bagus. Bagus dong Iya, kalau bagus. begitu. Kan Raya lebih suka robot kan? Iya. Oh, Kak Cika ngerti sih kenapa Raya lebih ngerti robot, karena robot tuh lebih kelihatan ya. Maksudnya kalau diginin dia Iya, gitu 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 kan ya. iya. Ya sih. Kak, itu yang weight distance 90 kali 10 tuh apa ya, Kak? Wait, distance. 90. Itu juga Oh, ini gara-gara kalau kata Kak Cika sih gini. Hmm, kan dia disuruh eh gerak 90 cm kan. Tapi gridnya ini lebarnya 10 cm nggak sih gitu nggak sih ya? yang mana, Kak? Ntar dulu ya, kenapa ya kalau harus ada weight distance mm 90? Oh, ini bukan sih ya. Ini tuh grid atau enggak sih? Gridnya 10 cm nggak sih? 10 mili nggak sih? Kayaknya sih, Kak. Enggak 10 mili Jadi sih, Kak. Ini di sini sih kemarin waktu di sekolah sih gede sih, Kak. program your robot to move forward for 80 cm. Berarti kan, oh enggak ya, enggak. Ini kenapa coba kali 10? Soalnya, nih maunya 80 apa 90 sih? 90, Kak. 90 ya. Kenapa coba dikali 10? Karena ini milimeter. Kalau 90 milimeter supaya jadi 90 cm harus dikali 10. Makanya dibagi, Kak. Kalau, ntar dulu, ini kan weight distance milimeter. Ya dikali dong ya. Hmm? Kan ini milimeter. Oh, dalam milimeter dia maunya. Hmm, hmm, hmm. Oh, oke oke oke. Awas loh, jangan kebalik loh. Iya, Gitu, gitu. Berarti ini apa? Run LR kan berarti 2000 ya. Maksudnya RPM-nya ya, kanan kiri. iya. Nah, berarti. Sampai dia jaraknya sekian gitu. Kenapa sih nggak dikasih soal gini, gini, terus gini, terus gini, terus gini, terus gini, terus gini, terus gini. Ya, jangan lah, Kak. Oh gampang ya. Terus pas besok, oh ya soalnya gini ya. Makasih. Gitu kan. Marah langsung. Ya udah ya aman. Dan sih, Kak, paling ini ya, Kak. Aku Apa? harus perhatiin kayak kayak yang atas itu yang balok-balok itu ada integer terus kayak kurung Oh ya, baru input kurung lagi. iya. Ada tipsnya nggak, Kak? Atau hafalin aja? Terus sayang sabar. Ini kenapa gini sih? Ntar. Kak Cika kok nggak bisa? Dulu, hapus dulu. Nih, pokoknya Raya kalau lihat kayak gini, ini kan disuruh buat. Tapi kalau misalnya Raya disuruh lihat codingnya, Raya pastiin nih kalau ada input terus dihitung, Raya harus merubah ini jadi integer atau float karena defaultnya input itu string. Jadi kalau dia nggak string pasti salah. Terus kayak gitu, kurungnya cek, kurungnya lengkap nggak? Biasanya gitulah, sama dengannya satu apa dua, ini harus satu semua. Terus kalau kayak gini, kutipnya cukup bener nggak? Komanya ada nggak? Gitu. Kayak misalnya nanti ini dihilangin, pusing nggak misalnya? Apa yang salah ya?
Itu kok kan bingung. dia string kan, Kak, CM kubiknya. Iya, CM3-nya harus string. Saya gini, sama dia diginiin. Lah, kenapa volumenya jadi string? Padahal gue mau volumenya ini kan gitu. Iya. Ya gitu aja sih, dilihat Oh, aja. iya. Ini kok nggak make sense sih gitu. Paling gampang mah ngeliat kutip udah lengkap, kurung udah lengkap, tipe data udah bener, operator udah bener, sintaks udah bener gitu. Iya ya, Kak. Kalau misalnya dibalik, misalnya printnya ada di sini gitu kan jadi aneh. Iya, Tiba-tiba, auto print. volumenya dari mana gitu kan. Ya, yang nggak tadi Kak Cika bilang, lihat urutannya juga gitu. Sintaks udah bener, segala udah bener. Kalau urutannya nggak make sense, ya berarti ada yang salah juga gitu kan. Oke, oke. Kita kayak robotik aja ya, nggak mungkin kan misalnya dia maju kalau nggak baca dulu, misalnya disuruh dulu terus berhentinya sampai apa gitu kan, harus ada urutannya kan. Iya, Kak. Oh, tapi besok kalau di esainya kan 30 menit doang kan, Kak? Nggak mungkin Mm-mm. lah ya disuruh bikin yang kayak waktu itu perpustakaan itu. Nggak mungkin lah. Iya, kayak 30 menit Dan kan habis atuh itu 5 mah nggak doang. mungkin atuh, apalagi kalau misalnya ditulis. Wah itu kalau itu kiamat sih Kak Cika sih. Dulu aku SMP kayak gitu tau, Kak. Makanya Nggak, aku soalnya masalahnya nulisnya nggak akan sempet, Ai. iya, makanya. Menurut Kak Cika nggak mau, nggak bisa loh kayaknya kalau coding ditulis tuh. Nggak tahu deh, Kak, besok dia sistemnya gimana, aku nggak ngerti deh. Cerita-cerita ya. Soalnya menurut Kak Cika kalau coding kan itu motorik ya. Jadi ya motorik maksudnya diketik gitu. Iya, Kalau ditulis tuh jadi gak cocok abis buat waktu nulisnya. Kecuali kalau programnya sederhana. Kalau programnya kompleks mah tuh abis waktu. Kan nggak iya. bisa copy paste. Jadi maksudnya ada beberapa blok yang bisa kita copy paste kan. Kalau ngetik bisa gitu. Kalau nulis nggak lah, harusnya nggak. Kak, kalau misalnya aku mau tulis apa kayak hello, hello Raya gitu, berarti kan dia tuh kan gimana ya? Kan Iya. awalnya tuh dia berarti harus input namanya Input dulu saya kan? harus input raya dulu. Nggak mungkin tiba-tiba. Nah gini kan, nggak mungkin tiba-tiba. Harus diinput dulu. Misalnya gini, tunggu, sabar. Misalnya Kak Cika, hold on, nih ya. Nih, saya mau misalnya print hello. Tapi mau ada nama gitu. Mau ada boleh plus, boleh koma ya ya. Mau Iya. ada raya gitu kan. Berarti kan harus ada Nih. satu variabel. Lah, variabelnya harus ada either raya bilang gini atau raya bilang gini. Gitu. Oh, iya, 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 Kak. Ya kan? Ya. Pokoknya si name harus ada dulu gitu. Kagak bisa lah. Atau ya kalau emang harus raya ya udah hello raya aja gitu. Bisa pakai Hmm. gini. Kak, terus kalau misalnya ada bilangan gitu, dia maunya Mm-mm. misalnya 2 3 gitu kan, tapi dia maunya dalam Ah, gimana maksudnya? Misalnya gini, Kak Cika misalnya, ntar dulu ya, ini Kak Cika hapus. Misalnya gini, ini nama kan. Terus misalnya Raya mau ada age gitu ya. ya, Misalnya input how old are you gitu ya. ya, Nah terus kan Raya mau bilang hello name, terus kan you are, berarti harus jadi string ya, str age. oh gitu. Iya, Kenapa harus kenapa harus jadi string, Kak? karena dia direndengin nama string. Dia apa? Nih ya, saya Raya umur berapa ya? 16. 16. Karena kan ini ya, pada saat input, kecuali kalau gini. Nah, ini bisa. Nih ya, biar yang nggak bingung. Ini kan pas Kak Cika masukin, Kak Cika jadi integer kan? Ya, Karena, kenapa Kak Cika jadi integer? Karena umur tuh biasanya dihitung kan? iya. Makanya pas mau di print, Kak Cika jadi string. Karena dia teman-temannya semua string ya. Ini string semua. Kalau dia Oh, tiba-tiba integer, ngamuk. oh alah. Olah, tapi sebenarnya bisa gini.
nggak usah ribet. Cukup ya bisa gini. Ya udah kalau misalnya cuma mau di display, ya udah input aja begini. Nah, di sini udah nggak usah diginiin karena dia string kan. Kalau misalnya dia mau ada kayak koma nolnya gitu gimana, Kak? Katanya mesti jadi float gitu katanya. Ah iya, bisa juga. Berarti ini bisa juga jadi float. Oh, di print tapi. Oh gitu, Kak. Atau gini-gini. Jadi kita inputnya gini aja, float. Ini. Terus ini kita Oh iya. ini. Oh iya. Hmm. Gitu nggak? Berarti kan. Tapi kalau float ya, Kak Cika nggak tahu. Kalau nggak salah float itu kita mesti pakai koma masukinnya. Oh gitu, Kak. Kalau nggak pakai koma gitu nggak bisa ya? Coba kalau nggak pakai koma dia otomatis nggak ya? Perlu. Oh iya bisa. Oh iya. Ya udah. Gitu. Oke, Kak. Aman lah, Kak. Udah, Ya, aman? aman. Aku mau ngafal-ngafalin lagi, Kak. Jangan begadang ya nanti sakit. Iya, Kak. Udah biasa, Kak. Aku udah dari Kamis kemarin. Iya. Sampai besok hari Kamis lagi. Ya Allah, jangan sakit ya, makan yang bagus ya. Iya, Kak. Udah, Kak. Oke. Good luck ya. Iya, Kak. Semoga lancar. Thank you Ya, for minum tips. kasih, Kak. Dadah. Hai, Sukses Kak. ya, Kak. Iya, Kak. Bye-bye. Nanti aku kabarin. Ya, sip. Ya, oke. Bye, Thank Kak. you. Dadah. Dah.